Tadi saya sudah bertemu dengan warga yang menemukan potongan tubuh dari korban yang letaknya di area perkebunan tidak jauh dari sini, sekitar 50 meter dari TKP pembunuhan atau lokasi kejadian pembunuhan. Nah, di samping saya ini pemirsa, ini merupakan rumah dari korban yang bernama Lilis, di mana di rumah ini jugalah korban ini dibunuh oleh anak kandung dan suaminya sendiri. Anda bisa lihat sampai sejauh ini kondisi rumah dipasang garis polisi begitu ya, sehingga kami tidak bisa untuk melewati garis ini. Tapi kalau boleh kita coba intip sedikit bagian dalam rumah. Ini memang masih tertutup ya, tertutup oleh gorden. Tapi kalau kita lihat di sini ada sedikit celah untuk kita bisa melihat kondisi di dalam rumah. Ini memang kalau kita bisa gambarkan ya, di masuk ke pintu ini merupakan langsung menuju ke ruang tengah, dan di samping sana ada satu buah kamar. Di tempat inilah pemirsa pelaku kemudian melakukan aksi pembunuhannya dengan cara mencekik korban, yakni Lilis dan ibu kandungnya dan juga anak kandungnya sendiri. Kedua korban ini dibunuh di sini, kemudian sekitar 4 hari lamanya kedua korban ini dibiarkan terbaring di dalam rumah ini, hingga kemudian akhirnya pelaku memutuskan untuk melakukan mutilasi sampai kemudian membakar dan membuang sisa-sisa bagian tubuh korban. Anda bisa bayangkan pemirsa, selama sekitar 4 hari lamanya ini korban atau jenazah ini dibiarkan berada di dalam rumah ini saja, dan selama jarak waktu 4 hari itu pelaku melakukan aktivitas sehari-harinya, makan, minum, tidur bersama-sama dengan 2 jenazah yang terbaring di dalam sini. Kita akan mencari tahu informasi lebih lanjut dari warga sekitar terkait dengan rumah ini, keluarga yang tinggal di dalam sini. Ikuti terus faktanya. Saya akan coba untuk menemui salah satu warga yang ada di sini untuk bertanya informasi terkait dengan keluarga ini. Selamat siang, Pak. Dengan Pak siapa? Pak Andi. Pak Andi. Ya. Saya Tanti dari TV One, Pak. Ya. Pak, saya mau tanya-tanya dong tentang ini kan baru saja ramai kemarin kasus ini ya. Keluarga yang tinggal di dalam sini kemudian menjadi korban. Ya. Sebetulnya Pak Andi kenal nggak sih sama yang ada dengan korban Bu Lilis ini? Bu Lilis, ya kenal. Oh. Kenal dulu. Ya kalau sekarang juga kenal. Iya. Bu Lilis ini tinggal di sini sama siapa aja, Pak? Sama Pak Cahya. Berdua aja? Berdua. Sama suaminya aja. Oke. Seperti apa sih, Pak, orangnya? Enggak apa-apa. Orangnya diam-diam aja, enggak ke situ ke sini enggak. Oke. Iya. Kalau Pak Cahya sendiri, Pak, Pak Cahya, ya, kesehariannya apa aja, Pak? Tani. Kalau sama warga gimana? Enggak pernah itu ke situ ke sini enggak. Maksudnya pendiam juga? Iya, pendiam juga. Pak, informasinya juga katanya korban ini setelah dibunuh itu juga dibakar juga ya, Pak? Iya, barangkali. Iya. Di mana itu, Pak? Ya, posisi dibakarnya? Dari situ. Dari sini dibakar. Boleh ditunjukkan? Ya, di mana? Lewat mana? Dari ya. Bisa. Oke, bisa kita ke sana ya. Ya. Jadi ini lokasi pembakarannya, Pak ya? Iya. Dibakar ini Bapak bakar apa, Bapak nggak tahu lihat ke sini enggak. Katanya lihat cuman asapnya doang ke situ. Oh, sempat ada asap? Iya, ada asap. Kan Bapak dari situ di atas, Bapak. Di atas itu bakar apa gitu. Tahu bakar orang, apakah bakar itu, bakar ini enggak, Bapak. Itu ya, bakar unta aja. Kan kali itu kan ada bakar anjing, bakar itu. Kan enggak sempat Bapak ada itunya asapnya. Cuma bakar biasa aja dah. Tapi kalau dari baunya sendiri seperti apa, Pak? Baunya seperti bangkai lah, bangkai buruk gitu dibakarnya. Itu dibakarnya. Nah itu Bapak lihat nggak siapa yang bakar?
Pak Cahya sama Yanti. Berdua Iya, itu? berdua. Iya. Tiap hari, tiap malam hari. Oh, ngebakarnya. malam? Iya, malam hari ngebakarnya gitu. Terima kasih banyak Iya, iya. Pak Andi Iya. sekali lagi. Iya. Pak Sopyan. Kita temukan fakta selanjutnya. Setelah mengumpulkan informasi dari sejumlah warga, saat ini kami akan menemui suami dari pelaku Yanti, yakni Pak Jujuh. Kita akan mendengarkan cerita dari dia. Kita temukan faktanya. Selamat pagi Pak Jujuh. Ya pagi. Ya, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian Makasih. ini ya Pak ya. Kami tahu ini bukan waktu yang mudah buat Bapak. Iya. Tapi kami berterima kasih sudah diperbolehkan buat bertemu sama Pak Jujuh untuk tahu ceritanya. Kalau kami boleh dengar langsung dari Pak Jujuh tentang kejadian ini ya. Pada saat kejadian ini Pak Jujuh waktu itu ada di mana? Di rumah, Bu. Saya nggak tahu apa-apa itu kalau masalah kejadian. Kalau boleh tahu pada saat itu Mbak Yanti pamit ke Pak Jujuh buat ke rumah Bapak ya? Iya, Itu kapan kira-kira? pas setengah 7-an sudah sholat maghrib berjamaah sama saya, udah makan, baru katanya mau lihat anak. Kan anak saya sering dibawa nginep sama mertua, kadang-kadang semalam, kadang-kadang 2 malam balik lagi ke rumah. Nah, Pak Jujuh sempet ke sana juga nggak buat nengokin kondisi di sana? Nengokin yang pertama ketemu sama anak, Ketemu. kalau yang kedua nggak ketemu karena dilarang, nggak boleh masuk katanya. Kayak gimana tuh kata Mbak Yanti? Anak lagi tidur sama mama karena semalam nggak pernah tidur, makanya saya dilarang masuk ke rumah, suruh pergi lagi. Udah gitu setahu saya sama Bu. Itu kira-kira kapan Pak sebelum terungkap? Sebelum kejadian? Sebelum terungkap hari Jumat itu. Hari Jumatnya. Hari Jumatnya. Sebelum terungkap kejadian masalah ini. Di situ Pak Jujuh ngerasa curiga nggak? Kenapa kok nggak boleh ketemu gitu? Ya kalau dalam hati merasa curiga, penasaran, tapi kan kalau pikiran saya, wah mungkin kan si bapak ada masalah sama ibunya mungkin. Karena saya nggak masuk terus, nggak mau masuk. Pikiran saya, si bapak ada masalah mungkin sama istrinya. Makanya saya nggak masuk langsung. Pikiran saya itu, Bu. Gitu ya. Kalau masalah anak, saya masih penasaran di dalam hati gitu. Kok nggak boleh masuk? Terakhir ketemu ke sini berarti itu kapan? Hari Minggu itu? Iya, hari Minggu sore, Hari Minggu sore. malam Senin. Sendirian ya sudah? Ya, sendirian. Sama anak? Enggak Apa sama anak. yang Bapak melihat gerak-geriknya dia mencurigakan kah? Atau Enggak, ditanya sama tetangga juga biasa-biasa, Bu. Bapak sempat nanyain tentang anak? Iya, sama mama di bawah. Udah, saya juga percaya kan, bukan sekali, Bu. Dibawa ke orang tuanya. Pak Cucu, kalau boleh kita tahu, ini kan yang keterangan yang beredar gitu ya, katanya Mbak Yanti ini merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya, kurang karena katanya ibunya lebih dekat sama adik-adiknya dan lain sebagainya. Kalau yang Bapak tahu gimana? Nggak cerita sama saya, Bu. Nggak cerita masalah itu. Makanya disebut istri saya pendiam. Kalau ada masalah nggak cerita langsung sama saya, enggak. Kalau masalah keuangan mungkin Mbak Yanti pernah nggak cerita bapaknya Mbak Yanti ini butuh uang dan lain sebagainya, pernah cerita ke Bapak nggak? Enggak. Nggak pernah juga. Enggak pernah. Bapak tapi pernah melihat kayak cekcok gitu nggak antara Mbak Yanti sama ibunya?
Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Biasa aja ya. Biasa aja. Makanya saya juga kaget tradisinya, kejadiannya di luar dugaan. Makanya saya kaget, nggak ada masalah kan sama orang tuanya. Pak Cucu nikah sama Mbak Yanti udah berapa lama? 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Iya, Katanya sempat lama ya pengen punya anak. iya, punya anak. Tapi nasibnya kayak gini. Aduh, Ada nggak yang pengen Pak Cucu sampaikan kalau ada Mbak Yanti? saya nggak bakalan nerima gitu lah. Gitu. Iya. Buat Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita. Pak iya, Cucu iya, ya. iya, Bu. Kasih. Semoga bisa melewati ini semua ya. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Cucu. Iya, iya. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Kejahatan itu kan motifnya ada dua. Yang pertama instrumental, segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, dengan psikologis. Yang kedua adalah material, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, dengan kedudukan.